Nah, sebelumnya kita sudah mendengarkan bacaan dari Markus yang berkaitan dengan perumpamaan tentang seorang penabur. Pada bacaan tersebut kita mengetahui bahwa ada seorang penabur yang pada suatu hari ingin menabur dan benih yang ditaburnya jatuh ke dalam 4 tempat, yang dimana 4 tempat ini memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tempat yang pertama itu adalah benih yang jatuh di pinggir jalan dan habis dimakan burung. Benih yang jatuh di pinggir jalan dan habis dimakan burung diibaratkan kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi ia tidak mengerti sama sekali tentang firman Tuhan tersebut. Ia hanya mendengarkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Pada akhirnya datanglah seorang iblis yang menguasai hati dan pikirannya, lalu merampas firman Tuhan yang ada dalam dirinya, dan akhirnya firman tersebut sama sekali tidak berbuah maupun bertumbuh. Benih yang kedua adalah jatuh di tempat tanah yang berbatu-batu dan memiliki tanah yang sedikit atau tipis. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu dan mengandung sedikit tanah diibaratkan kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerima dan mendalami firman Tuhan, tetapi ia hanya menerimanya dan menyambutnya dengan hati yang gembira, tetapi dia tidak meresapi dan mendalami kembali. Akhirnya dia tidak memiliki akar yang kuat dan dapat bertahan sebentar saja. Ini diibaratkan kepada orang yang hanya menerima firman Tuhan dengan hati yang gembira, tetapi ia tidak menggali dan mendalami lebih dalam lagi tentang firman tersebut. Akhirnya dia tidak memiliki dasar dan fondasi yang kuat untuk bisa bertahan dan terus menumbuhkan firman tersebut. Dan pada saatnya firman tersebut tidak bertumbuh dan mati begitu saja karena tidak dipelajari atau didalami secara lebih mendalam lagi. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri. Benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri bagaikan seorang yang mendengar firman Tuhan. Ia mengerti akan firman Tuhan, tetapi kekhawatirannya akan hal duniawi, akan kekayaan materi yang ada di duniawi, menghancurkan segala pikiran tentang firman Tuhan tersebut. Hal duniawi menguasai hati dan pikirannya sehingga firman tersebut lama-lama menjadi hilang dan tidak ada lagi, sehingga firman tersebut sama sekali tidak berbuah maupun bertumbuh karena ia sibuk dengan hal duniawi. Di dalam kehidupan kita seringkali sibuk dengan pekerjaan kita sampai pada akhirnya kita lupa akan firman yang ada dalam dan yang sudah kita dengar tersebut. Kita sibuk akan hal duniawi yang pada saatnya akan menghancurkan perlahan atau sedikit demi sedikit firman yang ada dalam diri kita. Yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik diibaratkan kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan senang hati, meresapinya, mendalami dan menggali lebih dalam lagi tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan kerajaan Allah tersebut. Ia menyisihkan waktunya dan tetap mengingat segala sesuatu yang berhubungan dengan firman tersebut. Ia tidak sibuk dengan pekerjaan dan hal-hal duniawi, yang dimana dengan sikapnya yang seperti ini membuatnya terus bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih positif. Nah, dari renungan ini kita belajar bahwa Tuhan mengumpamakan bacaan ini kepada setiap manusia agar setiap manusia dapat mengerti dan mencontoh benih yang tumbuh di tanah yang baik itu, sehingga kita dapat bertumbuh dan berkembang hari demi hari ke arah yang positif. Sekian dari video saya, terima kasih.